Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita pembacaan firman Tuhan pada 1 Samuel pasal yang ke-21. Di sini menceritakan kisah Daud menjadi pelarian karena dia hendak dibunuh oleh Raja Saul. Bagian pertama dia melarikan diri ke Nob dan dia ditolong oleh Ahimelek, seorang imam. Walaupun di sini kita melihat dia berbohong ya, dan efeknya nanti kita lihat nanti sangat mengerikan juga. Nah, yang kedua kemudian dia melarikan diri ke Gad, kota Gad. Nah, di sini kita melihat ada satu tindakan daripada Daud yang saya melihat satu hikmat ya, satu hikmat. Itu sebabnya saya beri tema hikmat untuk menyelamatkan diri, karena pelariannya di Gad ada yang mengetahui jati dirinya ya sebagai Daud, raja orang Israel itu. Kemudian dia mengambil tindakan untuk berpura-pura jadi orang gila. 1 Samuel pasal 21 ayat 12 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Wah, ini satu tindakan yang menghinakan diri ya, menistakan diri, padahal dia seorang panglima, gagah perkasa, seorang raja Israel, tapi dalam kondisi seperti itu dia berpura-pura gila. Nah, tindakan Daud untuk berpura-pura gila adalah tindakan menyelamatkan diri dari musuh-musuhnya ya. Daud membuat dirinya hina seperti orang gila, padahal dia seorang panglima yang gagah perkasa ya, bahkan seorang raja. Nah, dalam bagian ini saya melihat ada kalanya kita harus menerima kenyataan ketika kita harus berada dalam kondisi hina atau dilecehkan atau diolok-olok seperti orang gila, demi keselamatan dan demi kesuksesan kita pada masa yang akan datang. Nah, dalam perjalanan hidup ini yang diperlukan adalah hikmat ya. Dan Amsal 14 ayat 33 berkata, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membutuhkan hikmat dalam perjalanan hidup ini. Nah, satu contoh, jika dalam satu kehidupan kita berada di dalam posisi paling rendah, dihinakan orang atau tidak dihargai atau diabaikan, dilecehkan. Nah, kalau kita tidak menerima kenyataan itu, kemudian kita berontak, kemudian kita marah, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, ini akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa akan berhasil kalau dalam posisi seperti itu kita tidak bisa bertahan. Jadi kalau kita memiliki hikmat, kita harus menerima kenyataan itu. Jadi kita harus melihat bahwa waktunya saya masih di bawah. Baiklah, saya di bawah. Tetapi saya yakin dan percaya ya ada waktunya saya akan naik. Kemudian saya akan ada di atas. Nah, sehingga kita kuat menghadapi situasi yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hikmat sangat diperlukan dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita tidak berhikmat, maka tindakan-tindakan kita adalah gegabah. Tindakan-tindakan yang hanya akan menghancurkan diri sendiri. Daud memiliki hikmat ketika dia di kota Gad. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan supaya dia terhindar dari ancaman musuh itu atau kematian, kita katakan begitu, supaya dia terhindar dari pembunuhan ya dari musuh-musuhnya ya, Raja Akhis ya. Saudara, dalam kondisi tertentu berani nggak kita memposisikan diri kita tidak ada apa-apanya ya, padahal kita punya gitu ya, tidak ada apa-apanya. Misalnya begini, kita ini jago, hebat ya,
ya kuat, masuk ke satu kota tertentu, tetapi kita harus bisa membuat sikap kita, tindakan seperti nggak tahu apa-apa begitu loh, nggak sok jagoan. Ya orang meremehkan, ya diam aja. Nah tetapi itu jauh lebih bagus, akhirnya kita selamat daripada kita masuk satu daerah kita ya langsung sok jago, anggar jago gitu ya. Kita menunjukkan saya hebat, saya jagoan. Nah, tindakan yang sok jago ini adalah tindakan orang nggak berhikmat. Dia akan mengalami banyak masalah, dia akan mengalami banyak tantangan dan bisa mengalami kehancuran. Tetapi kalau kita berhikmat, walaupun kita punya sesuatu, tetapi ketika kita masuk satu daerah itu, ya kita membuat diri kita tidak ada apa-apanya, maka kita akan selamat ya. Kita akan banyak teman, banyak sahabat, banyak saudara dan disukai. Nah, jadi hikmat ini sangat kita perlukan. Milikilah hikmat, saudara. Hanya orang-orang yang berpengertian memiliki hikmat, dan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, hadapi setiap persoalan pergumulan ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Shalom.